kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan Kau berikan kepada kami masih bisa beribadah walaupun secara online ya Bapak. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya juga. Berkati juga anak-anak kami yang ada di rumah ya Bapak. Berikan semangat yang baru dan kekuatan yang baru ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Amin. Anak kita angkat lagu pujian pertama itu Di Surga Nanti. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak. Segala
kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapak, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bung Hani ya. Kesempatan kali ini Bung Hani akan menyampaikan sebuah cerita mengenai seorang raja, atau bukan seorang raja ya, bagaimana kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan walaupun harus melawan sekian ratus orang ya, nabi-nabi yang wow dahsyat ya, nabi-nabi Baal katanya. Nabi-nabi Baal adalah nabi-nabi yang katanya bisa ya mendatangkan ilmu yang sangat hebat. Tetapi kita akan melihat nanti bagaimana, apakah nabi-nabi ini yang akan menang atau Tuhan Yesus yang menang. Kita akan lihat videonya berikut ini ya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami!" Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu,
dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan. Kalian sudah melihat kan videonya tadi, bagaimana kita melihat bahwa ternyata nabi-nabi Baal yang banyaknya 450 orang dapat dikalahkan oleh satu orang yang Tuhan izinkan dengan kuasa Tuhan dapat memenangkannya, yaitu siapa? Elia, Nabi Elia. Ya, seizin Tuhan, kita melihat melalui Nabi Elia, Tuhan menyatakan kuasanya, dan kita melihat bahwa kuasa Tuhan nyata. Ya, 450 Nabi Baal dikatakan meminta api dari Tuhan, meminta api dari Baal mereka, dari Tuhan mereka, tetapi Tuhan mereka diam. Tuhan mereka tidak berbuat sesuatu apapun yang menandakan Tuhan mereka adalah Tuhan yang mati. Tetapi kita melihat ketika Nabi Elia meminta Tuhan Yesus mendatangkan api untuk membakar dupanya, ya, maka api datang dari langit. Tuhan mengirimkan api datang dari langit, menyambar dupa bakarannya itu, bahkan semuanya habis. Sekalipun dikatakan dalam cerita tadi, dalam video yang tadi kita lihat, ya, sekalipun Nabi Elia mengatakan siram dengan air, ya, memang air banyak, tetapi dikatakan api seketika itu juga melahap korban bakaran daripada Nabi Elia. Ya, di sini kita dapat melihat anak-anak bahwa Tuhan yang kita sembah, ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, dan kuasanya masih sama dari zaman Nabi Elia ini sampai sekarang ini. Kuasa Tuhan belum berubah. Jadi jangan ragukan Tuhan Yesus, ya. Jangan kalian berkata, Tuhan Yesus nggak ada, Tuhan Yesus nggak bisa saya lihat. Memang betul, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak bisa kita lihat, tetapi kuasanya masih nyata, ya. Dan Tuhan Yesus adalah mempunyai segala kuasa, baik di atas langit maupun di bawah bumi ini. Jadi kita harus ingat baik-baik, ya. Kalian harus ingat baik-baik sampai nanti kalian dewasa, sampai kalian nanti kakek nenek sekalipun. Kalian harus ingat, kalian mengiring akan Tuhan Yesus yang kuasanya belum pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya. Jadi melalui cerita ini, Om hanya ingin
ingatkan kepada kita semua, walaupun mungkin sampai detik ini pandemi belum juga berakhir, ya, tapi jangan kalian berkata, Tuhan Yesus berarti nggak ada. Enggak, no. Tuhan Yesus ada, ya. Buktinya apa? Kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Betul, ya. Tuh, kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Itu bahwa bukti bahwa Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan kita semua. Ya, anak-anak. Jadi jangan ragukan Tuhan, tetap setia beribadah secara online sekalipun, dan tetap sungguh-sungguh dalam mengiring akan Tuhan. Ya, sekian yang mau sampaikan pada saat ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Tadi udah denger kan cerita firman Tuhannya. Jadi kita nggak boleh namanya nyembah Tuhan yang lain. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus, karena itu salah satu juru selamat bagi umat kita. Ya, kita tutup ibadah online ini, kita nyanyikan satu lagu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati setiap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggumu yang ada Tuhan, yang tetap dengan setia mengikuti ibadah online Tuhan. Dan kepada mereka juga yang sudah lama mungkin tidak mengikuti ibadah online, kiranya Engkau jamah setiap kehidupan mereka, agar mereka suatu saat kelak mereka dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu dengan baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu di GSPD Philadelphia Ahmad Yani, mereka boleh tetap setia dalam melayani akan Engkau. Mereka boleh tetap setia Tuhan dalam beribadah kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau juga akan memberkati seluruh para orang tua yang ada Tuhan. Apapun yang menjadi mata pencarian mereka semua, kiranya Engkau akan memberkati dengan berlimpah-limpah, agar dalam setiap kehidupan orang tua anak-anak sekolah minggumu yang ada Tuhan, mereka boleh selalu penuh dengan ucapan syukur hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu online ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.